Apa pengaruh buruknya hasud ini kepada diri dia? Nabi bersabda, ini ada kabar, ada asar, annahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Siapa yang punya hasud dalam dirinya, maka dengkinya akan memakan amal baiknya seperti api memakan kayu bakar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahu al-muslim. Kullu al-muslim 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang meriwayatkannya adalah Imam Muslim, di mana Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, jangan saling iri, wala tanajashu, jangan engkau melakukan tipu daya menaikkan harga barang, wala tabaghadu, janganlah engkau saling membenci, wala tadabaru, jangan saling membelakangi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, tidak boleh seseorang membeli barang yang sudah dibeli oleh seseorang. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, orang muslim itu saudaranya orang muslim. La yadhlimuhu, tidak menzalimi saudaranya, wala yakhdhuluhu, tidak memandang hina, wala yakdzibuhu, tidak mendustainya, wala yahqiruhu, tidak mencacinya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Nabi mengisyaratkan kepada dadanya sebanyak 3 kali. Lalu baginda Nabi bersabda, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dinyatakan buruk, dinyatakan jahat, dinyatakan penjahat, ya, kalau dia sudah menghina saudara muslimnya sendiri. Kalau yang nunjuk makanan ini baik. Kullul muslim 'alal muslim haramun, muslim terhadap muslim haram, darahnya, hartanya, kehormatannya, tidak boleh saling merusak satu sama lain. Nah, jamaah salat subuh Masjid Al-Bari yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali pesan baginda Nabi pada kajian kita subuh hari ini. Saya akan mengambil 1 poin dulu, yaitu la tahasadu, jangan saling hasud, jangan saling iri, jangan saling dengki. Apa yang dimaksud dengan hasud? Wal ma'na la yahsudu ba'dukum ba'dha fa innal hasada haramun minal kaba'ir wa huwa tamanni zawali ni'matil ghairi sawa'un tamanna intiqalaha ilaihi am la. Yang namanya hasud itu diharamkan oleh Allah karena dia bagian daripada dosa besar. Siapa yang iri dengan saudaranya sendiri berarti dia sudah melakukan dosa
dosa besar. Mudah-mudahan yang duduk di sini tidak katik saling hasud dengan yang lain. Amin. Apa yang dimaksud dengan hasud? Tamanni zawali ni'matil ghair. Orang yang berharap orang lain nikmatnya hilang dari dirinya, itu namanya hasud. Ya, nengok Ustadz Muhammad Ali punya mobil, ya tengoklah kayak gitu. Aku berharap nih mobilnya kayak rusak. Ya. Tengok Ustadz Muhammad Asri, ya sedang populer, tengoklah kayak hancur dia. Nah, ini yang begini gini ini hasud. Ya, tengok Mang Bakhtiar lagi usahanya maju-maju, kapanlah dia ini bangkrut. Nah, ini yang begini gini ini hasud. Ya, kalau bahasa kita tuh SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Mudah-mudahan yang duduk di sini tidak ada yang punya sifat seperti itu. Amin. Ya, ini contoh nih. Ini akan praktek nih. Nengok kawannya lah dapat nasi bungkus, dia belum. Lah, ngapa aku dilewati? Hasud itu. Hasud itu. Ngapa aku dilewati? Itu hasud itu. Ya. Coba yang tadi yang punya perasaan istighfar. Ya, hasud. Apalagi tengok pas ngantri makan kayak. Pas aku disuruh duluan, ada yang berdetik. Ustadz nian nak duluan. Hasud itu. Hasud itu. Tak ada nak penceramanian duluan. Sama baik ustadz dengan kita tuh sama baik. Hasud itu. Ya. Tengok Wak Muhammad Asri pas datang ke kondangan disuruh wong duduk di depan, ada yang ngomong, siapa nian Muhammad Asri itu nak disuruh duduk di depan. Hasud itu. Ini orang-orang yang kayak gini bahaya kalau hidup dalam keluarga, bahaya kalau ada yang menantu seperti itu, bahaya kalau yang ada anak buahnya seperti itu, bahaya kalau dalam pengurus masjid ada yang seperti itu. Terserah, aku ceramah ini tegas bae, agam payu udah agam dem. Ya. Ada di antara menantu seperti itu bahaya, ada di antara tetangga seperti itu bahaya. Karena hasud ini sumber segala macam keburukan bagi dirinya dan bagi orang yang ada di sekitarnya. Berdemar imam tu nak tabran inian, cak yang lain tak katik lagi suara bagus. Hasud itu. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Ngapa Ustaz paham itu cangkirnya nak putih nian? Hasud itu. Ya, artinya yang namanya hasud itu intinya ketika orang lain dapat nikmat, dia kepengen nikmat yang didapat oleh orang lain itu hilang dari dirinya. Ya, oke, baik. Apa pengaruh buruknya hasud ini kepada diri dia? Nabi bersabda, ini ada kabar, ada asar, annahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Siapa yang punya hasud dalam dirinya, maka dengkinya akan memakan amal baiknya seperti api memakan kayu bakar. Yang tadi sholat subuh punya rasa hasud, maka digerogoti oleh rasa hasud tadi kebaikannya, belum balik ke rumah sudah habis pahalanya. Ibu-ibu yang sholat subuh nengok wong lain telekungnya lebih bagus, iri, belum baik, belum balik lah habis puas apa? Pahala apa tadi namanya? Pahala subuhnya tadi lah habis, belum balik. Ya, hati-hati. Wa warada annahu yufsidul iman kama yufsidus sabira al-asala. Ya. Dikatakan yang namanya hasud ini merusak iman. Apa yang merusak madu itu? Campuran-campuran itu seperti campuran-campuran yang merusak madu. Hati-hati, hati-hati. Memang hasud ini tumbuh di dalam hati siapapun, termasuk di hati penceramah, orang-orang yang dipanggil kiai pun muncul ini yang namanya hasud ini. Ya, galau-galau. Nanti ada cerita, ya. Hasud ini, hati-hati. Pedagang sama-sama pedagang. Toko dia terus, nanti masuk ini.
Hah? Kapan lah dia nya toko jahitannya bangkrut dan jangan cengir-cengir, yang cengir-cengir itu caknya ionian. Ya, hati-hati. Nah, ini cengir-cengir ionian ini. Ya, Masya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Sebagian ulama mengatakan laisa syai'un adarra minal hasadi. Tidak ada yang lebih berbahaya dibandingkan hasud. Sombong itu hanya untuk dirinya sendiri kepada Allah. Ujub dirinya sendiri kepada Allah. Tapi kalau dengki ini, wah bahaya ini, ya. Karena bisa jadi untuk menjatuhkan orang lain. Hasud ini mengabarkan apa nih? Berita-berita yang tidak benar. Yasilu bisababihi ilal hasadi khamsu uqubat. Perhatikan, siapa yang punya hasud bisa jadi dapat 5 azab dari Allah. Yang pertama apa? Ghammun la yanqati. Orang yang hasud itu gelisahnya tidak pernah putus-putus. Mana nak tenang? Dengar dulurnya baik, dari mana dia ni duit? Gelisah, kepo, tanya sini, tajasus sana sini. Kok bisa dia itu punya mobil? Padahal lama laku begawi. Hati-hati. Ya. Hai, dia lagi. Maka orang yang hasud ini tidak akan pernah tenang, gelisah terus. Tetangga beli motor sakit kepala, tetangga beli mobil, ya darah tinggi naik, tetangga naik haji pingsan dia, ya, di opname. Ada yang begini, ada hadir tak bang ya? Oh lah balik, alhamdulillah. Komun lah yang kotik. Hati-hati nih orang hasud ini, tidak akan berhenti, gelisah terus. Ya. Wa musibatun la yu'jar alaihi. Yang kedua, dia nanti bisa kena musibah yang musibahnya tidak diberikan oleh Allah pahala. Kenapa? Kata baginda Nabi, siapapun kena musibah dari orang yang beriman, dia pasti dapat pahala. Sakit kena pahala, tumburan mobil kena musibah dapat pahala, kena apa? Puting beliung, banjir dapat pahala. Tapi orang hasud, di hatinya hasud, kena musibah tak dapat pahala. Orang hasud sakit tak dapat pahala. Ya. Orang hasud hilang HP tak dapat pahala. Ya. Tak dapat pahala. Nengok HP wong lebih bagus dikit, kok pacak? Mana dapat pahala? Buruk nih orang-orang hasud ini. Yang berikutnya, wa mudhammatun la yuhmadu biha. Kalau nanti dia terhina, tidak akan pernah dapat pujian sedikit pun. Ya, ini orang-orang hasud ini nanti kalau sudah posisinya dihinakan oleh Allah, tidak akan ada apa namanya? Kepujian sedikit pun buat dirinya. Sebagai contoh lah sekarang, ada seseorang yang hasud dengan tokoh ulama di Indonesia. Sampai sekarang penghinaan buat diri tidak berhenti. Dionyo, istrinya, orang-orang di sekitarnya terhina se-Indonesia. Itu hati-hati itu berkat hasud. Apalagi yang dihasud itu apa? Ulama dan waliullah. Hati-hati. Maka jangan sembarangan hasud sama saudara sendiri yang belum setaraf tingkat waliullah, yang belum setaraf tingkat ulama, itu sudah berbahaya. Kenapa? Akan dapat penghinaan yang dari penghinaan tuh sedikit pun tidak ada pujian. Contoh, kalau orang yang tidak hasud dia maling, wah, dia melawi wajar baik, mungkin dia tuh maling, cuma nasi bungkus, nak nolong emaknya, masih ada pujiannya, masih ada pujiannya, ya. Oh dia tuh sombong, ya wajar baik sombong, dia ada duitnya. Kau datik duitnya nak sombong apa? Walaupun ada hinaannya masih ada pujiannya. Tapi hati-hati wong hasud. Contohnya sekarang ini yang terjadi, aku dah galak nyebut namanya. Ya.
terhina. Ngapa Kak John Perry nak nyebut namanya tuh? Ya, terhina, seluruh dunia menghinanya. Ada wong berusaha nak nutupinya, tapi apa, kalah dengan hinaan itu sendiri. Hati-hati, hati-hati ya. Yang berikutnya apa lagi? Wa yaskhatu alaihi rabb. Nah, ini yang paling berat. Dilaknati oleh Allah. Wa yughlaqu anhu abwabut taufik. Dan orang yang hasud ini ditutup oleh Allah pintu hidayah. Mana nak dapat hidayah? Kerjaannya gawe lain apa? Iri dengan orang lain. Tak akan dibuka oleh Allah pintu hidayah. Dikasih tahu oleh wong, ya wajar baik. Oh, dia tuh kayo, dia tuh kan usaha. Tak mungkin lah dia. Nah, tak galak dia dapat hidayah. Dinasehati nutup kuping. Apa contohnya? Nih, contohnya obrolan antara Fir'aun dengan iblis. Aku bacakan ini. Ini Wak Muhammad Asri, ini kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Jadi ini cerita tidak ngambil di Google. Ini cerita ngambil nian di bukunya. Walaupun ngambil cerita di Google tidak salah. Tapi ini dari sumbernya nih. Nih cerita, dengerin. Iblis sama Fir'aun ngobrol. Kalau ada yang obrolannya sama, berarti iblis sama Fir'aun. Aku nak nengok, ini nak aku ceritakan. Jangan-jangan Kak Himawan sama Kak Bakhtiar pernah ngobrol ini, berarti dua orang ini ya. Kenapa? Ini jadi muhasabah buat kita. Kalau kita pernah ngobrol seperti ini, ini obrolan iblis dengan Firaun. Nih, anna iblis atababa Fir'auna faqara'ahu faqala Fir'aun man hadha faqala iblis ana walau kunta ilahan ma jahaltani faqala lahu Fir'aunu udkhul ya mal'un. Iblis datang ke rumahnya siapa? Fir'aun. Ngetok pintu. Lalu Fir'aun nanya, siapa itu? Aku iblis. Fir'aun, kalau engkau benar-benar Tuhan, kau tak mungkin tak tahu tentang aku. Ya, masuk iblis, wahai mal'un. Iblis dipanggil oleh Fir'aun mal'un, orang yang dilaknati. Padahal dua-duanya sama mal'un. Jadi sama-sama yang galak, saling nyaci, sama seperti iblis dan Fir'aun. Falamma dakhala alaihi faqala lahu Fir'aun. Ketika iblis masuk, Fir'aun berkata, ata'rifu ala dhahril ardi ahadan syarran minka wa minni? Qala bala. Hei iblis, kamu tahu tak siapa manusia paling buruk di muka bumi ini? Lebih buruk dari engkau, lebih buruk dari aku, kata Fir'aun. Apa jawab iblis? Iya, aku tahu. Siapa? Al-hasidu, orang yang hasud. Wabil hasadi waqa'tu fi hadhil mihnah. Apa kata iblis? Karena hasud sama Nabi Adam lah aku sampai diusir dari surga. Jadi iblis tuh Pak, diusir dari surga bukan karena tak salat 5 waktu, bukan karena tak sujud sama Allah, bukan tak bisa baca Quran, bukan tak belajar. Iblis itu lebih hebat daripada malaikat ibadahnya. Tapi iblis ini punya hawa nafsu. Apa yang membuat iblis dia terusir dari surga? Karena hasud, iri sama Nabi Adam. Ya, dia tercipta dari tanah, aku tercipta dari api. Kenapa engkau perintahkan aku untuk mensujudinya ya Allah? Nah, itu dia. Ya, ngunyala kamu. Ya, biar tidak kedengaran antara iblis sama Fir'aun. Mantap, berani ngunyah. Dia saking senangnya dengar dongeng ini. Dia cerita ini ya. Innali sadiqan ajabani ila kulli ma da'autuhu minasyarr. Ya. Fakultu lahu qad wajaba alayya haqquka fas'al minnil hajah. Tapi jangan khawatir, kata iblis. Aku banyak kawan yang setiap kali aku ajak kepada keburukan, dia galak milu dengan aku. Kenapa? Aku tidak dewean. Nah, kita nengok siapa baik CS-CS-nya iblis di sini kan? Jangan-jangan mamang kami yang berkumis tuh. Ya, ya Allah. Faqala ya iblis,
hei iblis, inna li jari bakar. Oh ya, kata iblis tadi apa? Kira-kira kau ada hajat apa? Hah? Jadi iblis ini ngajak Fir'aun, nawari, kau ada hajat apa? Karena Fir'aun tidak perlu digoda, tapi ditawari, kau ada hajat apa dengan aku? Minta tolong apa kau dengan aku? Apa kata Fir'aun? Aku punya tetangga ini punya sapi banyak nian, bagus-bagus pula sapinya, ya. Terus aku minta kau matikan tuh sapinya. Apa kata Fir'aun? Kata iblis, la quwata li ala dzalik, aku ini tidak bisa membunuh, tidak bisa. Tapi mana kalau aku berikan sapi yang lebih hebat dan lebih banyak dari dia? Apa kata apa? Kata iblis, kata Fir'aun, la uridu illa halakah, aku tak galak sapi, aku tak senang sapi, aku cuma dak agam nengok dulur aku punya sapi, ya. Fa'alimtu annal hasida syarrun minni wa minka. Apa kata si Fir'aun? Nah, mulai dari sini aku lebih tahu ngapa ternyata wong yang hasud tuh lebih buruk daripada apa? Iblis dan Fir'aun. Jadi kalau ada dulur kita yang tidak senang dengan kita, bukan dia nak posisi kita, cuma dia ada agam baik dengan apa yang ada pada diri. Kalaupun dikasih dia tak galak, seperti ditawarkan oleh apa? Oleh siapa? Oleh iblis kepada Fir'aun. Nah, maka ini menunjukkan kalau kita punya hasud bisa lebih buruk daripada siapa? Iblis dan Fir'aun. Padahal kita ini setiap kali ada orang jahat kita omongnya apa? Iblisnya, Fir'aunnya. Padahal ada yang lebih iblis lagi, lebih Fir'aun lagi. Siapa? Orang yang iri dengan orang lain. Ya? Ngapa donat kau dua? Ya? Aku dua masalahnya. Ya. Nah, yang berikutnya, hati-hati. Ini ada cerita lagi, cerita Waqi' ini Wak Muhammad Asri. Orang yang hasud akan terbunuh dengan hasudnya sendiri. Karena apa? Allah nantinya akan membunuhnya dengan caranya sendiri. Ini ada cerita. Wa huqiya anna rajulan salihan kana yujalisu Amirul Mukminin Al-Mu'tasim. Dulu ada Amirul Mukminin, nama Amirul Mukminin namanya Mu'tasim. Ada orang soleh ini sering kali dipanggil oleh Amirul Mukminin untuk apa? Dimintai nasihatnya. Wahai syekh, wahai orang soleh, wahai kiai, ini gimana? Saya kepengen begini gimana? Wa yadkhulu alaihi min ghairi isti'dan wa yansahu. Bahkan orang soleh ini saking beraninya memberikan nasihat kepada Amirul Mukminin ini, masuk pun sama raja diizinkan tanpa harus minta izin. Dia boleh ngangkat suaranya, dia boleh negur langsung walaupun tanpa harus minta izin. Faghara minhul wazir fahasadahu. Ada seorang menteri yang iri, yang dengki sama si orang soleh ini. Faqala fi nafsihi in lam aqtul hadzal rajul akhadha bi qalbi Amirul Mukminin wa ab'adani anhu. Kalau aku tak bunuh orang ini, bisa jadi dia bisa mengambil hati Amirul Mukminin tadi dan menjauhkan aku. Karena apa? Saking dekatnya dia dengan Amirul Mukminin. Fadakhala yauman 'alal Mu'tasim. Kemudian si wazir ini masuk kepada si Mu'tasim lalu berkata, ini kalau aku bacain Arabnya agak panjang. Apa kata laki-laki ini? Syekh, wahai Amirul Mukminin, orang yang sering menasehati ilmu tuh, itu sering kali berkata kalau mulutmu tuh bau. Ya? Kata dia, mulut kamu tuh apa? Bau abkhor, mulut kamu tuh busuk, kata dia. Coba lihat nanti kalau dia ngomong sama kamu, pasti mulutnya ditutup. Saya tidak percaya, kata Amirul Mukminin. Selama ini dia tidak pernah seperti itu. Tidak. Saya tahu betul dia itu berbicara kalau mulutmu tuh bau. Satu hari, ya, wazir ini main ke rumah syekh ini tadi. Diundangnya, diajaknya makan, dimasaki makanan, isi makanan tuh diperbanyak bawang putih. Supaya apa? Dia dewe kalau makanan terus bawang putih busuk, ya. Sehingga satu hari orang soleh ini datang ke Amirul Mukminin mau ngasih nasihat. Sebagai adab, tentu syekh tadi, kiai tadi
waktu mau deket ngomongnya tutup mulut biar baunya tidak langsung sampai ke siapa? Ke hidung si Amirul Mukminin, ditutupnya saya begini Amirul Mukminin biar tidak bau ya. Lalu Amirul Mukminin berkata dalam hatinya, ay benar omongan menteri tadi, benar ini omongan menteri tadi, berarti menghinaku nih Syekh Kiai ini tadi itu ya, berarti melawan Pancasila dia nih. Ngapalah aja aku nak sana-sana. Ya. Ini berarti musuh ini nih ya, dia nih nutup mulut ini nak ngapain nih? Hah? Ngatai mulut aku nih apa? Mulut aku nih busuk. Akhirnya apa? Amirul Mukminin menulis surat. Nah, si Amirul Mukminin tidak pernah nulis perintah langsung dengan tangannya kecuali dua, ngenjuk hadiah atau naik pangkat. Tidak kata lain, ya. Belum pernah Amirul Mukminin nulis untuk ngasih sanksi, tidak pernah. Tapi hari ini dia nulis khusus karena tersinggung secara pribadi. Ada seorang kiai, ada seorang ustadz menghina mulut aku busuk. Ditulisnya surat itu, dia sampaikan kepada anak buahnya, sini prajuritnya tuh, kalau ada seseorang bawa surat ini bunuh, isi tulisannya itu. Nah si wazir tadi nengok ya, nengok, nah ada anak buahnya asisten pribadi bawa surat. Ini surat apa? Ini surat tulisan langsung dari raja. Apa di otak wazir? Wah, ini surat pasti isinya hadiah ini. Nak ngenjuk hadiah si siapa? Si kiai yang di air putih ini tadi ini. Ya. Ya, ini nak aku ambil. Terus isinya apa? Isinya siapapun yang ngenjuk surat ini lakukan sesuai dengan perintah isi. Diambil oleh apa? Oleh wazir tadi. Wah, aku dapat hadiah ini. Akhirnya datanglah kepada seseorang yang kalau nerima perintah ini harus melakukan sesuai yang apa ditulis dalam surat. Diperintahkan ya, bahkan surat ini dibayar oleh wazir tadi. Nih 2000 dinar untuk kau, surat ini biar aku ambil. Dia ambil ya, dikasihkan ke yang eksekutor melaksanakan perintah raja tadi. Ketika dikasihkan ke perintah raja, pas dibuka, kalau ada seseorang bawa tulisan ini, tolong bunuh dia, sembelih kepalanya. Apa kata dia? Ternyata kamu yang diperintahkan raja untuk saya sembelih. Apa? Isinya suruh sembelih. Sini. Surat itu nak bawa ke raja. Dak. Surat raja tidak boleh dibantah dan tidak boleh dikaji ulang. Disembelih, mati karena hasutnya dewe. Nah si kiai tadi lah dia pergi ke satu kota ya. Si raja tadi mikir, apa benar ini nih omongan si wazir ini? Akhirnya dia mikir-mikir, menenangkan pikiran, ketemu sama siapa? Yang syekh yang galak nasihati dia tadi. Loh, kamu di sini? Iya. Kenapa? Apa kata rajanya? Aku kemarin ngenjuk perintah untuk nyembelih kau ini. Kenapa kau masih hidup? Kok yang mati malah wazir itu? Aksana aku tanya, kata dia, kenapa kau tutup mulut? Saya habis makan yang isinya bawang putih, supaya tidak menyakitimu wahai raja, aku tutup mulutku. Oh, nipu nian bapak itu. Apa kata raja tadi? Ini ungkapan raja tadi ya. Ini galu, ini biar aku tidak merubah kata wajah. Apa kata dia? Qatalallahul hasada ma'adalahu. Ya, apa kata beliau? Allah pasti memerangi orang yang hasud sesuai dengan seimbang dengan hasudnya. Maka hati-hati Pak, kita ini jangan ada hasud dalam diri kita. Kenapa? Orang yang hasud satu waktu, dua waktu bisa jadi akan apa? Membunuh dirinya sendiri. Siapa yang membuat tipu daya, dia akan mati dengan tipu dayanya sendiri. Dan ini terjadi di Indonesia. Yang membuat tipu daya, dia akan mati dengan tipu dayanya sendiri. Yang galak mutar-mutar cerita, akhirnya dia akan dihukum dengan mutar-mutar ceritanya dia dewe. Hati-hati. Maka hati-hati kita dengan lidah kita, dengan tipu daya kita. Ya, ingat, semua orang ada rizkinya masing-masing. Fahmi rizkinya di linggau ini deh, di linggau inilah. Berarti rizkinya bukan di lain linggau. Dan kita tidak usah iri dengan orang yang rizkinya keliling Indonesia. Tidak usah iri.
Karena apa? Semua orang dapat bagiannya. Ya, yang dapat donatnya si Kodeh memang itu sudah terprogram. Ya, jangan iri dengan yang dapat dua donat. Ya, apalagi aku habis ceramah dapat amplop puluh. Jangan iri. Kamu beli baik amplop. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Pak Muhammad Asri agak kepanjangan. Demikian dari Fahmi. Mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan negeri kita ini bebas dari wong-wong yang hasud. Amin. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita semuanya memperdulikan apa yang diinginkan secara bersama. Amin. Mudah-mudahan kita anak istri semuanya menjadi ahli surga. Amin. Yang sakit Allah sehatkan, yang sulit Allah bukakan jalan kemudahan. Yang punya anak mudah-mudahan anaknya menjadi zuriyah saleh dan salehah, dan mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan, dan ada kata-kata yang kurang pas terutama untuk orang-orang tua kami. Saya akhir wallahu alam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.